Bu Yumi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Oh, gimana Ibu? Alhamdulillah Bu Yumi, saya juga dalam keadaan sehat selalu. Nah, Bu Yumi, kemarin kan kita sudah membicarakan bahwasannya saya akan mengobservasi di kelas Ibu. Iya betul. Iya, bagaimana Ibu sudah siap? Insya Allah siap Ibu. Kalau berarti sudah siap benar ya. Nah, sebelum kita melakukan observasi, itu saya akan menjelaskan bahwa ada 3 tahapan Bu untuk melakukan observasi itu. Yang pertama observasi, yang kedua yaitu observasinya, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Jelas sih Bu Yumi ya. Iya. Nah, apa namanya, dalam melaksanakan tahapan awal ini yaitu praobservasi Bu. Saya melakukan saat ini adalah praobservasi pada Ibu. Saya ingin membantu Ibu Yumi dalam mempersiapkan materi dan strategi pembelajaran apa yang ingin diterapkan dalam pembelajaran. Nah, ngomong-ngomong Bu, rencana Ibu kapan ya ingin dilaksanakan observasinya? Insya Allah besok Bu ya. Saya sudah siap. Sudah siap Bu ya? Rencana Ibu itu apa namanya yang ingin Ibu, gimana ya? Apa yang ingin Ibu terapkan itu apa saja? Di sini besok saya akan mengambil mata pelajaran matematika. Ya. Kita topik pembelajarannya yaitu tentang bangun data. Bentuk bangun data. Tujuan pembelajaran itu sendiri yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik saya. Yang pertama, untuk menyusun bentuk bangun data menjadi gambar 2 dimensi. Manfaatnya apa? Agar peserta didik saya dapat mengenal bangun datar melalui kreativitas. Wow, hebat sekali. Itu kelas berapa Bu? Kelas 1. Oh, kelas 1. Iya. Berarti gini, sekarang ingin ada yang ingin saya tanyakan lagi ya Bu ya. Tujuan apa tujuan dalam pelajaran itu? Oh, jadi kelas 1 Bu sudah belajar bangun datar ya? Iya betul Bu. Jadi itu masih di bloknya. Bangun datar tidak ada bangun ruang. Oh iya, luar biasa, hebat sekali ya suaranya. Saya juga jadi tertarik tahu mau observasi kelas ini. Saya juga kedua itu Bu, apa tantangan yang ingin Ibu capai itu apa? Di sini Bu ya, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu tentunya tentang kompetensi pedagogi. Di mana saya ingin menerapkan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial dan emosional, keaktifan pendidik itu sendiri, model pembelajaran, dan manajemen kelas yang efektif. Iya. Dan yang penting saya tahu juga Bu ya, sosial emosional kelas 1 sudah Ibu terapkan juga ya Bu? Ya, kalau kita menerapkan teknik STOP, mindfulness seperti itu. Sebelum dari pembelajaran kita ada kegiatan yang membaca ayat pendek, kita menerapkan itu. Gimana Bu respon siswa ketika Ibu melakukan mindfulness? Ketika itu apakah anak-anak bisa mengikuti? Iya, tentu sangat senang. Kita kan pakai video ya. Iya. Mereka kan Iya, saya lihat kelas 1 itu banyak lebih aktif ya Bu ya, lebih aktif ya. Apa Bu masih bawaan dari TK Bu ya? Iya. Main-main seperti itu. Tapi dengan adanya seperti itu, berarti kegiatan belajar Ibu ini itu benar-benar bagus sekali ya. Membuat anak lebih menyenangkan dia. Agar dia fokus. Jadi kita harus memiliki banyak strategi menggunakan video-video pembelajaran yang menarik untuk anak kelas 1. Iya, menggunakan konten ya. Nah, kemudian yang terakhir Bu ingin saya tanyakan yaitu strategi apa yang sudah disiapkan dalam pembelajaran tersebut? Di sini saya yang pertama Bu ya, kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Oh iya, PJBL. Pembelajaran berbasis proyek. Artinya di sini siswa tidak hanya aktif sebagai penerima informasi. Siswa tersebut harus terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Benar. Yang kedua pendekatan. Saya menggunakan pendekatan center student. Artinya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang ketiga yaitu strategi. Di sini strategi yang saya gunakan yaitu cooperative learning.
sebuah metode pembelajaran di mana murid bekerja sama dengan kelompok kecil. Siswa saya kan ada 25 Bu, ya. Iya, Jadi benar. saya bagi menjadi 5 kelompok. Jadi Oh, 5 kelompok. Iya, satu kelompok 5 anak, 5 anak. Oke. Kalau dibagi 4 kelompok kan udah yang 7 ada. Iya. Jadi saya buat 5 kelompok. Di sana nanti di sana nanti mereka akan bekerja sama dengan kelompok kecilnya. Metode yang saya gunakan sama biasanya ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan. Wah, pasti seru sekali loh Bu. Saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Terima kasih Bu Yumi ya. Jadi besok Ibu sudah siap kan untuk saya ini observasi? Pukul berapa Bu kita? Besok pukul 9 ya. Iya. Jadi saya catat dulu ya. Pukul 9 kita sudah mulai observasi di kelas Ibu. Baiklah Yumi, silakan nanti Ibu persiapkan apa yang untuk besok pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Ibu Yumi. Ya, sama-sama Bu Leni. Semoga sukses Ibu Yumi ya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, alhamdulillah anak ibu sehat semua. Apa sehatnya? Sehat. Oke, coba lihat kursi temannya. Siapa kan di dalam? Azam aja sayang. Berarti ada 4 orang. Iya baik ya. Ya Aisyah. Empat. Dan Ika. Semuanya sekarang ikuti Bu Yumi ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2. Tepuk jari 3. Tepuk jari 4. Tepuk jari 5. Tepuk Coba ambil pimpin doanya ya sayang. Oke. Yang lain duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Siap berdoa? Siap. Yang coba. Ayo teman-teman. Mulai.
lagu Garuda Pancasila, lagu Profil Belajar Pancasila. Coba, nanti kita sini nak. Oke, semua berdiri ya. Berdiri semua ya. Ayo berdiri saya. Berdiri semua. Ya berdiri. Ayo, Asal. Berdiri di sana nak. Bukan dulu ya. Oke, ya sama-sama ya Garuda Pancasila dulu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tiga. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib, sudah berdoa. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, coba kita bersepakat yang pas terlebih dahulu ya. Mau? Mau? Baik, semuanya coba perhatikan semua di depan saya. Coba tadi kita baca sama-sama. Ayo isi sepakat yang pas hari ini. Coba sama-sama. Bisa? Bisa mendengarkan bunyi dengan baik. Sepakat? Oke, kalau bisa kita mulai pelajaran hari ini ya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya di sekeliling kita. Papan tulis itu berbentuk seperti apa? Meja anak-anak coba perhatikan bentuknya seperti apa? Meja kanan coba perhatikan. Kipas kita coba lihat. Bentuknya seperti lingkaran. Jadi kita coba. Lingkaran. Begitu. 3. Baik anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar semuanya perhatikan ke depan. Kita akan belajar tentang apa? Mengenal, bangun, dan nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Coba sama-sama dong. Bangun datar menjadi gambar sebuah dimensi. Ya, kita hari ini akan anak-anak nanti akan menyusun gambar menyusun bangun datar menjadi gambar 2 dimensi. Manfaatnya apa? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tonton video pembelajarannya ya. Semuanya perhatikan ke depan sayang ya.
Ayo, semuanya perhatikan ke depan. Bentar ya. Semuanya perhatikan ke depan. Oke, semuanya perhatikan ke depan sayang ya. Oke. Selamat pagi kita semua. Banyak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, hari ini kita telah memasuki materi baru. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang materi yaitu mengenal bentuk bangun datar. Untuk itu, simak baik-baik penjelasan video. Nah, bangun datar adalah bagian bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar, tetapi tidak tinggi atau lebar. Berikutnya, kita akan membahas macam-macam bentuk bangun datar. Ada 3 jenis bangun datar yang perlu kita ingat. Yang pertama ada segitiga, kemudian yang kedua ada segitiga, dan yang ketiga ada lingkaran. Yang termasuk segi 4 yaitu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Nah, berikut ini merupakan Oke, lihat. Macam-macam bentuk bangun datar ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama apa namanya tadi? Iya, segi 4. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang. Coba lihat contoh Bu Yumi sama. Nah, ini contoh persegi. Keempat sisinya sama ukurannya. Kalau ini apa? Contoh apa Dina? Iya, persegi panjang. Sisi yang berhadapan dia sama panjang. Seperti yang ini ya, perhatikan ke depan. Sisi yang atas dan sisi yang bawah sama. Sisi samping kanan dan samping kiri sama. Oke, kita lanjut ya. Semuanya lihat videonya. Oke. gambar dari persegi Oke, dan saya juga perhatikan gambar ke dari depan. persegi panjang yang termasuk ke dalam segi 4. Kemudian berikutnya ada segitiga. Ini adalah gambar dari segitiga. Dan yang terakhir, ini adalah gambar dari lingkaran. Untuk mengetahui bentuk bangun datar lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Bentuk bangun datar yang pertama yaitu ada segi 4. Nah, segi 4 adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 sudut. Sudut adalah suatu ujung pada sebuah sudut. Nah, adapun sudut dari segi 4 yaitu ada 1, 2, 3, 4. Oke. Lihat videonya tadi barusan. Kita lihat lihat sudut 4 ya. Kata tadi ada sudut. Yang mana sudutnya? Ini. Ya, ini namanya sudut saya. Ini namanya sudut. Ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang ini tadi namanya apa sih? Sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Berarti ada berapa sudut? Sisinya ada berapa? Oke, pinter. Nah, segi 4 memiliki 4 sudut. Coba perhatikan yang Segi depan saya. 4 juga memiliki 4 sisi, yaitu sisi 1, sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Sisi adalah garis-garis yang membentuk suatu bangun datar yang terbagi oleh titik sudut. Kemudian, bangun datar yang kedua itu ada segitiga. Berikut ini adalah gambar dari segitiga. Segitiga adalah bentuk bangun datar yang memiliki 3 sudut, yaitu sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Segitiga juga memiliki 3 sisi. Yang manakah sisinya?
Sisi dari segitiga adalah sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Nah, selanjutnya bentuk bangun datar yang ketiga itu ada lingkaran. Lingkaran merupakan bangun datar yang tidak memiliki sudut dan hanya memiliki satu sisi. Lingkaran hanya memiliki satu sisi karena terbentuk dari satu garis yang terhubung. Nah, sekarang sudah tahu kan macam-macam bentuk bangun datar apa saja? Oke, Ibu ulang. Sekarang sudah tahu macam-macam bentuk bangun datar. Ada berapa, Nak? Ada 3. Yang pertama tadi apa? Segitiga. Segitiga. Segi 4. Iya. Persegi. Oke, kalau segitiga tadi ada berapa sisinya? 3. Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kalau lingkaran ada berapa sisinya? Ada 1. Pinter. Kalau titik sudutnya ada? Tidak. Oke, pintar semua ya. Yuk, sekarang kita lihat lagi videonya. Untuk lebih memahami materi bentuk bangun datar, yuk kita perhatikan benda-benda yang ada di ruang kelas ini. Nah, kira-kira Coba, siapa yang mau bantu Bu Yumi? Duduk anak soleh. Oke, angkat tangan siapa yang mau bantu Bu Yumi? Tunjukkan. Yang mana ya yang termasuk contoh bangun datar? Coba, Kori, maju saya. Maju saya ya. Tunjuk yang mana kira-kira? Contoh bangun datar di gambar ini. Ayo. Apa itu? Gambar apa? Papan tulis, katanya persegi 4. Benar? Benar? Apa? Iya, persegi panjang. Duduk sayang ya. Ada lagi selain papan tulis? Coba Aiko, apa anak saya? Ada apa, ayo? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Abi. Nah, bagaimana pesannya hari ini, Senang? Nah, sampai bertemu lagi besok. Hati-hati di jalan ya pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Dan saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan saya, yaitu Bu Yumi dan Yati. Baiklah. Assalamualaikum Bu Yumi. Waalaikumsalam, boleh Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Boleh di sini bagaimana? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik-baik saja Bu. Bu Yumi, kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi dan observasi. Nah, pada saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi pada Ibu dengan tujuan ingin mengajak Ibu mengobrol sedikit tentang banyak hal, khususnya pada saat pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan ya Bu ya. Nah, di pertemuan kemarin Ibu ada beberapa catatan yang sudah saya catat tentang observasi kemarin Bu. Tetapi bolehkah saya bertanya Bu? Tentu boleh. Bagaimana Bu perasaan Ibu sudah melakukan observasi kemarin? Perasaannya legowo Bu ya. Nah, Alhamdulillah sedikit puas karena artinya di sini ada beberapa hal yang saya sudah sempurna, tetapi di lain hal ada juga yang sedikit yang sempurna.
masih ada sedikit Bu ya yang belum sempurna. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu ketika saya mengobservasi Ibu, perasaan Ibu itu bagaimana ketika lagi mengajar tapi ada orang lain di dalam kelas sebagai saya supervisor Ibu? Tentunya sedikit tegang ya. Ah, ah, ah. Iya, saya merasa biasanya kan saya mengajar dengan siswa, tiba-tiba ada yang mengamati dari belakang gitu. Jadi tegang Bu ya, tapi saya mencoba melakukan mindfulness, saya menarik nafas Bu ya, dan mengatur emosi saya. Sekian menit kemudian saya bisa mengatur itu dan berjalan dengan lancar. Oh iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Bu, bisakah Ibu sedikit ceritakan kembali Bu ya pada saat kegiatan pembelajaran Ibu waktu saya mengobservasi Ibu? Oh iya, untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin, alhamdulillah Bu Lenia sudah sesuai dengan apa yang saya buat ya. Iya. Di mana pada proses pembelajaran itu saya sudah menjelaskan tutur pembelajaran saya. Iya. Saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran PJBM ya, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Anak-anak di sana membuat gambar 2 dimensi dari latar bangun data. Iya. Berarti proses pembelajaran ini menggunakan PJBL sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya? Oke. Nah Ibu, ini saya menanyakan kembali ya Bu ya, dalam proses pembelajaran itu kan pasti ada hambatan ya Bu? Iya. Nah yang ini saya tanyakan tentang hambatan. Hambatan apa yang Bu terjadi pada saat melaksanakan pembelajaran kemarin? Untuk hambatannya Bu ya, pada saat persiapan Bu, ketika saya memasang proyektor Bu ya, ada sedikit lama Bu, jadi membutuhkan waktu yang lama yang terbuang Bu. Iya, itu. benar. Ya, itu hambatannya. Tapi Bu masih ada nggak hambatan lain khususnya pada murid Bu? Tentu boleh ya hambatan pada muridnya akan saya mengajar kelas 1 Bu ya, jadi ketika anak-anak presentasi hasilnya itu Bu ya, ke depan anak-anak sedikit takut untuk mengeluarkan pendapat. Benar. Iya. Jadi dia tuh kurang aktif dan menyuruhnya tuh kurang aktif Iya, ya. mungkin karena sama seperti saya tadi Bu ya, kan ada guru lain yang mengawasi di kelas, gitu. Iya, Ada groginya ya Bu ya. Menurut Ibu alasan ini terjadi hambatan itu terjadinya karena apa? Adakah Ibu alasannya hambatan yang tadi itu terjadi apa gitu Bu? Alasannya? Mungkin di sini saya kurang memaksimalkan anak untuk mengatasi pertanyaan Bu ya. Adakah yang ingin itu solusi dari hambatan tersebut Bu, yang ingin Ibu lakukan? Solusinya apa Bu? Solusinya untuk hambatan pertama tadi Bu ya, saya akan berusaha ke depannya ketika saya menggunakan proyektor, saya memasang proyektor tersebut pada saat sebelum pembelajaran agar waktu ketika belajar tidak terbuang sia-sia ya. Untuk hambatan yang kedua, saya akan memaksimalkan anak dengan saya menunjuk siswa secara langsung. Wah, super sekali Bu, bagus sekali Ibu. Jadi tadi sudah ada hambatan, tapi Ibu sudah ada solusinya ya. Nah, luar biasa Ibu. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan mulai actionnya pada memperbaiki hambatan-hambatan ini? Tentunya rencananya pada pertemuan berikutnya Bu, lebih cepat lebih baik Bu Leni ya. Sudah bisa saya terangkan dari hasil evaluasi pertemuan minggu lalu. Oh, bagus sekali Bu ya, saya senang sekali mendengarnya Bu. Nah Bu, dari perbincangan kita pada hari ini sangat menyenangkan, sudah banyak ilmunya juga, dan saya juga ya Bu sudah melihat cara Ibu juga sudah waktu dari praobservasi Ibu. Kita ada tujuannya, kan ada strategi juga. Ibu dalam observasi pun sudah banyak sekali Ibu sampaikan dengan benar kepada anak. Dari hambatan-hambatan Ibu juga sudah termasuk dan sudah teratasi. Dalam penyampaian Ibu sudah ada solusinya ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu Ibu yang sudah membantu saya dalam observasi tadi ya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.